Bayangin deh, kalian baru lulus kuliah, lagi semangat-semangatnya apply kerja, apalagi banyak lowongan di sektor energi, tambang, sampai manufaktur. Pas dicek, posisi yang harusnya bisa diisi sama kita-kita orang Indonesia, malah diisi sama TKA alias tenaga kerja asing. Nyesek nggak? Sayangnya, ini bukan cuma asumsi. Data resmi Kemenaker nyebut ada hampir 184.000 TKA di Indonesia tahun 2024. Lebih dari setengahnya datang dari China. Mereka bukan cuma engineer yang udah top level, tapi ada juga yang kerja di level buruh kasar. Buktinya, baru-baru ini 20 TKA Cina di Sragen dideportasi karena ketahuan kerja ilegal jadi kuli bangunan. Banyak juga kesaksian buruh lokal atas diskriminasi gaji dan fasilitas antara mereka dan pekerja China. Di video ini, kita bakal bahas data-data di balik fenomena ini, sistem apa di baliknya, dan eksplor solusi yang bisa dijalanin. Kasus TKA ilegal di Sragen dan cerita pekerja lokal cuma potongan kecil dari puzzle yang lebih gede. Kalau kita zoom out dan lihat gambaran menyeluruh, datanya lumayan ngagetin. Dari 184.000 TKA di Indonesia tahun 2024, China nyumbang hampir 102.000 pekerja atau 55%. Artinya, 6 dari 10 TKA adalah orang China. Bandingin sama Jepang yang cuma 14 ribuan pekerja, Korea Selatan 12 ribuan, dan India 9 ribuan. Perbedaannya kontras banget. Mayoritas TKA ini kerja di sektor yang harusnya bisa diisi pekerja lokal, kayak sektor jasa, industri, pertanian, sampai maritim. Contohnya, bisa kita lihat di kawasan industri ini, namanya Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Dari total 86.000 pekerja, sekitar 15.000 atau 17%-nya adalah TKA China. Nggak sedikit dari mereka yang jadi buruh kasar biasa, bukan karyawan pro dengan keahlian khusus. Angka-angka ini bukan cuma statistik, tapi ada cerita personal di baliknya. Buruh lokal cerita, katanya ada pekerja Cina yang malah diajarin sama pekerja Indonesia. Kayak ngaduk semen sampai numpukin batu. Ironis, karena sebenarnya pekerjaan ini sama dengan pekerjaan buruh kasar lokal. Sayangnya lagi, ada kesenjangan gaji yang lumayan timpang. Dari testimoni pekerja di sektor pertambangan, TKA Cina bisa digaji sampai 12.500 yuan atau setara 28 juta rupiah plus bonus bulanan dan bonus produksi. Sementara karyawan Indonesia maksimal dapat 7 juta rupiah per bulan untuk perusahaan dan pekerjaan yang sama. Di berbagai lokasi proyek, pola serupa keulang. Pekerja Indonesia sering ngajarin cara kerja, tapi yang jadi supervisor malah TKA China. Ada juga kasus perbedaan fasilitas. Contohnya, TKA Cina dapat menu makanan yang variatif dan tinggal di asrama gratis. Sementara pekerja kita dapat jatah makanan terbatas dan harus bayar kos-kosan sendiri. Masalah komunikasi juga jangan dilupain. Ini kendala serius, apalagi dalam proses transfer ilmu. Karena perbedaan bahasa, interaksi kerja jadi terbatas. Proses training jadi terhambat. Dan semua cerita ini nggak terjadi begitu aja. Ada perubahan aturan yang bikin situasi ini terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke pokok masalah. Ada perubahan aturan yang bikin fenomena serbuan buruh Cina bisa terjadi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bilang, penyebabnya ada di perubahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Itulah sesungguhnya tujuan Omnibus Law. Tadinya, TKA yang masuk ke Indonesia harus dapat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. Sehingga TKA nggak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum dapat surat izin tertulis. Gitu kata Said Iqbal, Ketua KSPI. Sekarang sistemnya berubah. Berdasarkan Omnibus Law, TKA yang masuk ke Indonesia nggak perlu nunggu surat izin dari Menaker, tapi cukup si perusahaan pemakai TKA yang ngelaporin rencana penggunaan TKA-nya tersebut, atau RPTKA. Sebagian dari TKA China nggak jarang ngelakuin praktik easy come, easy go. Artinya, mereka datang dengan visa yang nggak sesuai aturan izin kerja di Indonesia, lalu pergi pas masa berlaku visa habis. Terus balik lagi ke Indonesia selang beberapa lama. Kayak yang udah kita singgung di awal video, pemerintah udah nerbitin hampir 184.000 dokumen RPTKA, naik 18% dari penerbitan RPTKA tahun sebelumnya. Kenaikan ini jadi bukti kalau Undang-Undang Cipta Kerja bikin proses perizinan TKA makin simpel, termasuk urusan visa dan izin tinggal. Tapi semua perubahan ini bukan kebetulan, karena ngerinya ada strategi investasi besar di baliknya. Ya, fenomena serbuan TKA China ini bukan kebetulan atau hasil kebijakan ad hoc semata, tapi bagian dari strategi investasi mereka. Dulu, China pakai strategi 3M,
Money, manpower, and material. 3M ini semua dari China. Sekarang mereka pakai pendekatan yang lebih strategis. Mereka tetap bawa pekerjanya, tapi dengan alasan ini semua. Hamid Mina, selaku Managing Director IMIP, jujur soal dilema yang mereka hadepin. Katanya, bayar TKA itu mahal. Kalau bisa dikerjakan orang Indonesia, buat apa? Masalahnya, teknologi pengolahan nikel yang mereka terapin, juga smelter nikelnya, masih dikuasain China. Jadi mereka terpaksa ngebawa tenaga kerja sendiri yang ngerti penerapannya secara teknis. Dan disinilah model investasi bantuan terikat bekerja. China nanam modal, tapi dengan syarat. Harus pakai tenaga kerja dan material dari mereka. Hasilnya, sebagian besar investasi akhirnya balik lagi ke China lewat gaji pekerja dan pembelian material. Mereka sadar Indonesia masih ketinggalan soal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral. Mereka pun nego supaya bisa ngebawa sebanyak mungkin modal dan tenaga kerja sendiri buat ngegarap proyeknya. Cerdas. Strategi ini bisa dibilang jenius. China dapat balik modal plus multiplier efek dari gaji pekerjanya yang masuk lagi ke ekonomi mereka. Sementara Indonesia emang kebagian infrastruktur, tapi dengan kos yang tinggi dan ketergantungan jangka panjang. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita terus jadi penonton dalam permainan strategi 3M ini? Tenang, setelah ngelihat masalah ini dari berbagai sisi, kita masih punya harapan kok. Dari sisi penegakan hukum, kasus deportasi 20 TKA ilegal di Sragen kemarin nunjukin kalau enforcement bisa dilakuin. Mereka terbukti ngelanggar UU keimigrasian karena tinggal dan bekerja ilegal selama 30-60 hari tanpa izin resmi. Ada juga usulan kebijakan yang masuk akal. Pemerintah bisa bikin aturan tentang batasan jumlah TKA, terus porsinya dikurangi secara bertahap dari tahun ke tahun. Usulan lainnya, pemerintah bisa bikin aturan soal tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Singkatnya, TKDN itu aturan yang ngewajibin industri pakai produk dan jasa buatan Indonesia dalam jumlah tertentu. Nah, porsinya juga harus terus ditambah dari tahun ke tahun biar dampak investasinya makin kerasa di dalam negeri. Pada akhirnya, kalau bisa ngurangin bahkan sampai 0 TKA, kenapa enggak? Tapi tentu aja, transfer ilmu itu butuh waktu. Karena itu, perusahaan harus serius nyiapin program alih teknologi lewat training dan workshop yang tepat. Kemenaker sendiri udah kasih statement yang jelas. TKA yang datang ke Indonesia bukan buat ngegantiin tenaga kerja lokal, tapi ngelengkapin kebutuhan sementara yang belum bisa dipenuhin dalam negeri. Mungkin sekarang kita harus legowo kalau TKA Cina masih bakal ada di Indonesia selama tanah air jadi tujuan investasi mereka. Karena itu, penting banget ada pengawasan izin kerja yang lebih ketat. Kalau nggak ada perubahan sistematis dari sekarang, 10 tahun lagi bisa jadi kita masih bahas topik yang sama. See you on next video.